Halo bang, Ini ada beberapa paketan narkoboy yang harus dikirim ke 5 lokasi. Lu bisa ambil sekarang. bisa bang. Bentar lagi gua kesana ya. Oke, jangan lama-lama ya. Gua tunggu di tempat biasa. Siap bang, OTW. Hah, gua ambil kerjaan ini atau enggak ya? Soalnya kalau sampai ketahuan polisi, resikonya gede banget. Lagi pula, polisi juga lagi gencar-gencarnya ngejar kasus penyalahgunaan narkoboy. Tapi kalau gua gak ambil, gua harus cari duit dari mana lagi? Gua bener-bener harus lebih hati-hati. Ayo bro, kita gas ke rumah si Iman. Gas lah, lagian. Gua lagi gabut anjir. Tapi kalian yakin si Iman ada di rumah? Entar, cuma buang-buang waktu doang kayak kemarin. Rumahnya jauh lagi. Ya semoga aja dia ada lah. Iya, kali ini gak apa-apa lah. Kita tungguin sampai sore. Bentar deh, gua telepon dulu si Iman. Udah Sam, tadi sama gua. Tapi gak diangkat. Lagi kerja kayaknya. Nah kan makanya, kata gua juga, mending tunggu kabar dari dia. Kalau sekarang kita ke rumahnya, mau ngapain coba? Kalau gak ada orangnya. Ya gak apa-apa. Udah jangan kebanyakan mikir. Siapa tahu pas kita nyampe di rumahnya, si Iman ada di rumah. Atau buat mastiin doang lah. Kalau bundanya ada di rumah dan baik-baik aja. Nah iya, bener Ujo. Siapa tahu di sana juga ada Batagor kan. So asik lu kok. Ya udahlah, ayo. Gua ajak Laura dulu ya. Cie, makin hari makin deket aja nih. Ahem, cie. Udah, berisik kalian. Keburu sore ini. Cie. Non, mau ngapain ke rumah orang itu lagi? Gak apa-apa kok, Mang. Saya cuma mau nganterin masakan yang saya buat. Wah, tumben banget Non masak. Iya, Mang. Sekalian nyoba resep baru. Kejadian lagi deh. Rumahnya sepi banget. Gak ada siapapun. Iya Sam, bener banget. Jadi kepikiran, apa tulisan yang nih kau temuin di buku catatan Iman? Itu beneran? Maksud lu, yang soal dia bilang gak bisa jagain bundanya di rumah lagi? Iya itu. Kalau itu bener, berarti ada sesuatu yang serius banget yang lagi dia hadapin. Kemana sih dia? Mana dia punya hutang lagi sama gua? Gua jual juga nih rumah. Apaan sih lu Jo? Paling hutangnya cuma es cekek doang kan? Gua ganti, tenang aja. Iya lucu, parah. Serius dikit apa? Iya, maaf. Itu mobilnya siapa? Kok berhenti di sini? Waduh, kayaknya pacarnya si Iman ini deh. Bisa jadi sih. Lagi ada apa rame-rame di sini? Lah, lu sendiri mau ngapain ke sini? Gua mau nganterin masakan buat Iman. Emangnya, lu siapa? Kok kenal sih sama Iman? Waduh, ada yang cemburu nih. Gua kenal sama Iman gara-gara dia pernah nolongin gua dari preman jalanan waktu itu. Jadi, gua pengen nganterin masakan sebagai tanda terima kasih. Lagian, kayaknya di rumah juga gak ada yang masakin buat dia deh. Soalnya sekarang dia tinggal sendirian. Sendirian? Malam ini, lu siap naik ring, Man? Siap banget bang. Kasih gua berapapun orang yang mau jadi lawan gua. Gua hajar satu-satu. Hahaha. Semangat lu hari ini gokil juga ya. Tapi, sebelum lu masuk ring,
Gua mau lu ketemu sama seseorang dulu. Siapa bang? Kayak serius banget. Tenang, orang ini bukan sembarangan. Dia orang berduit, dan katanya dia udah lama ngincar petarung kayak lu. Maksudnya sponsor gitu. Bisa dibilang begitu. Kalau cocok, hidup lu bisa berubah malam ini. Wah, berarti gua harus nunjukin yang terbaik ya? Bukan cuma nunjukin yang terbaik, lu harus buktiin kalau lu pantas buat ditarik sama dia. Jadi, siap-siap aja. Oke bang, kalau gitu gua pergi dulu ya. Hahaha, siap-siap. Jadi, ibunya Iman dirawat di rumah sakit ya? Iya, soalnya dia bilang gitu pas tadi pagi. Kayaknya keceplosan deh. Pas gua nanya lebih, malah disuruh jangan kepo. Kenapa gak cerita sih dia? Emangnya ibunya sakit apa? Kok bisa sih dirawat inap? Ya gua gak tahu. Dia bilang gak usah kepo, gitu. Sebagai kawan sejati, kita harus bantu dia, bro. Dia sekarang lagi butuh pertolongan kita. Bisa jadi alasan dia jarang sekolah dan sering kesiangan karena dia kerja buat biayain ibunya yang lagi sakit. Iya, bisa jadi gitu. Iman berhenti sekolah. Lebih tepatnya dikeluarin sih. Tapi, pas kita mau bantu dia biar bisa sekolah lagi, dia bilang dia lebih pilih kerja. Dia orangnya tertutup ya. Gak banyak cerita. Semalam aja muka dia memar. Kayak habis berantem. Seriusan? Iya. Tapi pas gua tanya, katanya dia habis jatuh. Ada yang gak beres sih ini. Sekarang, kita mending pulang dulu aja. Kata lu, Iman ada di rumah kan pas pagi? Iya ada. Nah, kita datangnya pagi-pagi aja. Pas dia lagi ada di rumah. Besok kan sekolah libur ya? Nah iya, boleh. Gimana kondisi bunda saya dok? Saya akan jelaskan dengan jujur ya. Kondisi ibu kamu semakin menurun. Fungsi organnya tinggal sedikit yang bertahan. Dan ini sudah masuk tahap kritis. Kritis? Gimana maksudnya dok? Ibu kamu harus melakukan transplantasi sesegera mungkin. Idealnya, operasi itu harus dilakukan dalam waktu 5 hari ke depan. Kalau kita lewat dari itu, resikonya kehilangan nyawa meningkat drastis. Jadi, kalau lebih dari 5 hari, bunda saya bisa... Iya nak, ibumu bisa meninggal kapan saja. Kondisinya tidak stabil dan setiap jam sangat berharga. Dok, apa gak ada cara lain dulu? Obat atau tindakan apapun sebelum transplantasi? Kami sudah memberikan semua tindakan terbaik yang bisa dilakukan tanpa operasi. Namun, tubuh ibu kamu tidak lagi merespon dengan baik. Satu-satunya jalan yang paling aman sekarang adalah transplantasi. Tolong, segera siapkan dananya agar kami bisa sesegera mungkin melakukan transplantasi. Baik dok, saya akan usahakan. Lu udah siap buat naik ringman? Gak usah ditanya bang, gua selalu siap. Oke, ini orang yang mau ketemu sama lu. Hahaha. Jadi, ini yang namanya Imanova. Petarung yang kemarin ngehajar 5 orang sekaligus dalam waktu 1 malam di Palung Iblis. Ada apa ya? Gua suka gaya lu. Lu bukan cuma nekat. Lu punya insting pembunuh yang jarang ada di petarung lain. Dia ini bukan orang sembarangan. Dia yang punya sebagian besar arena ilegal di kota ini. Betul. Nama gua Nelson. Dan gua lagi nyari petarung baru yang bisa gua dorong ke match besar. Pertarungan yang taruhannya jauh lebih gede daripada yang lu biasa hadapin. Oke,
Gua terima tawarannya. Asalkan lu bisa kasih gua banyak uang. Gua gak masalah lawannya siapa. Malam ini ada pertandingan kilat. Musuh lu mantan militer, brutal, gak punya belas kasihan. Perfect buat debut lu di bawah gua. Gua siap. Bagus. Selamat datang di dunia gelapnya ring, Imanova. Di sini, yang paling kuat yang bertahan. Semoga lu kuat, Man. Karena kalau enggak, ya lu tahu. Tenang aja. Gak ada yang bisa ngalahin gua. Wah. Jadi, ini bocah yang kemarin ngabisin 5 orang dalam waktu 1 malam. Cih, denger ya dek, malam ini jangan kebanyakan percaya diri. Yang berdiri di depan lu sekarang beda jauh dari para badut yang lu tumbangin kemarin. Terus, gua harus ketakutan gitu. Hah, tatapan lu kurang ajar banget, boy. Gua suka, tapi sayang, lu bakal nyesel ngomong gitu. Karena di tempat ini, gua yang mutusin siapa yang pulang hidup, siapa yang pulang pakai kantong mayat. Hahaha. Kalau emang lu jago, gak usah banyak bacot. Kita lihat siapa yang tumbang duluan. Berani juga anak kecil. Oke, malam ini gua pastiin satu hal. Lu jatuh di bawah kaki gua. Maju sini lu setan. Uah. 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 Ah. Sekelas mantan militer aja, gak ada apa-apanya di hadapan gua. Dia memang lebih jago dari petarung sebelumnya. Tapi tubuh gua udah beradaptasi dan terbiasa di dalam iblis ini. Gua kira ancaman, ternyata cuman angin sepoi-sepoi. Woi monyet, ini cuma awal doang. Gua belum kalah. Tadi cuma pemanasan. Hah, ya udah, bangun bang. Jangan banyak bacot. Kayak Boti tahu gak? Brengsek. Ah, brengsek. Uah. 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 Ah. Uah. Uah.